Muhammad Ridho Fikhardo MSI, dan Bahtiar Basri SHMM. Pada tanggal 2 Juni 2014 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019. Pada waktu dilantik, M. Ridho Fikhardo berusia 33 tahun yang merupakan gubernur termuda di Indonesia. Sepasang pemimpin daerah yang sangat ideal, di mana perpaduan antara gubernur yakni sosok pemimpin muda yang cerdas, santun dalam pergaulan, serta piawai dalam mencari terobosan baru, dengan didampingi oleh wakil gubernur, yakni sosok berpengalaman dalam birokrasi, bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga selama 2 tahun kepemimpinan M. Ridho Fikhardo Bahtiar Basri, Provinsi Lampung sudah banyak mendulang prestasi yang membanggakan, baik di bidang iptek, pelayanan kesehatan, penanganan konflik sosial, anugerah desa membangun, dan penurunan angka kemiskinan dari peringkat 3 naik ke peringkat 4 se-Sumatera. Sebagaimana visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD 2015-2019, yaitu Lampung Maju dan Sejahtera dengan prioritas pembangunan, yaitu bidang infrastruktur dengan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah Provinsi Lampung untuk memperlancar perekonomian rakyat dengan sasaran pembangunan yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan kemantapan jalan provinsi menjadi 85% pada tahun 2019. Pada tahun 2015, produksi padi sebanyak 3.641.767 ton gabah kering giling atau GKG, sehingga terjadi peningkatan 9,69% dari tahun 2014. Pada tahun 2016, diharapkan produksi padi sebanyak 4,4 juta ton GKG. Bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berjiwa memberi dan melayani. Bidang kesehatan dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran menurunkan angka kematian bayi menjadi 110 per 1000 kelahiran hidup. Di samping itu juga peningkatan pelayanan masyarakat dengan penambahan peralatan alkes, juga penambahan gedung, sehingga diharapkan Rumah Sakit Umum Abdul Muluk merupakan rujukan terakhir dalam kesehatan. Bidang investasi dilakukan melalui perbaikan sistem perizinan dengan cepat, mudah, dan murah dengan target pertumbuhan investasi sebesar 15%. Bidang pertanian yaitu dengan membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan. Target produksi padi tahun 2016 diharapkan sebesar 4,4 juta ton. Bidang pendidikan melaksanakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan sasaran menuntaskan pendidikan dasar serta meningkatkan partisipasi pendidikan menengah menjadi 78%. Dengan demikian, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sebesar 5,13 atau urutan keempat regional Sumatera. Adapun program strategis yang telah dan akan dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten kota dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah pengembangan Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional pada tahun 2017, yakni melalui pengembangan area seluas 125 hektar dan memperpanjang runway menjadi 2.500 kali 45 meter. Sedangkan untuk pengembangan Bandara Pekon-Serai di Kabupaten Pesisir Barat direncanakan sebagai bandara komersial dengan penerbangan langsung dari Jakarta dan kota besar lainnya sebagai pendukung pengembangan kawasan wisata Pantai Barat Lampung. Pengembangan perkereta-apian dengan jalur Pringsewu Rejosari Metro, Tegineneng Terbanggi Menggala, dan Rejosari Tarahan Bakahuni. Pengembangan infrastruktur pertanian melalui pengelolaan jaringan irigasi berupa perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan cakupan 16.640 hektar dari 21.045 hektar. Memfasilitasi persiapan 3 bendungan, yaitu Bendungan Segalamider, Sukaraja 3, West Kampung, serta penyusunan program dan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pembangunan energi pembangkit listrik mulut tambang batu bara di Mesuji, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga surya atau solar photovoltaic power plant. Pembangunan industri melalui pembangunan kawasan industri Wae Pisang bagian selatan, Mesuji bagian utara,
pengembangan kawasan industri maritim atau KIM di Tanggamus, kawasan industri Lampung atau KAIL di Tanjung Bintang, serta penyiapan lahan untuk pengembangan lahan kawasan industri di tiap-tiap kabupaten kota. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan melakukan pengembangan kualitas infrastruktur pada PPI Lempasing, Pantai Marina sebagai International Entry Point, pembangunan jetty atau dermaga di pulau-pulau kecil, pengembangan jalur alternatif, dan peningkatan status infrastruktur, pembangunan labuh jangkar kapal wisata permanen, menyediakan kapal perintis wisata Teluk Lampung, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata di Teluk Nipah dan Kalianda. Selain itu, dilakukan pengembangan Taman Hutan Raya atau Tahura Wan Abdul Rahman sebagai Lampung Forest by the Bay, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS berupa ekowisata desain tapak zona pemanfaatan Sukaraja Atas seluas 1.020 hektar, serta pengembangan zona Taman Nasional Waikambas seluas 6.931 hektar. Kawasan wisata Pantai Barat Lampung yang akan diusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Penanggulangan kemiskinan melalui program Gerbang Desa tahun 2016 dengan target 100 desa dengan alokasi dana 300 juta rupiah per desa. Peningkatan kesehatan melalui pembangunan lanjutan Rumah Sakit Bandar Negara Husada sebagai tahap akhir, pengadaan ambulans dan operasional rumah sakit keliling atau mobile klinik di daerah otonomi baru. Peningkatan pendidikan melalui rencana program sekolah gratis untuk seluruh tingkatan. Pengembangan sekolah gratis tingkat SMA atau SMK, baik sekolah negeri maupun swasta, juga tidak memandang latar belakang ekonomi orang tuanya, baik kaya maupun miskin pada tahun 2017. Pengembangan sekolah rujukan tingkat SMA atau SMK, perpustakaan wilayah juga segera dibenahi sehingga berskala internasional dan multifungsi. Peningkatan ketenaga kerjaan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK bertaraf internasional, pelatihan dan program pemagangan calon tenaga kerja ke luar negeri, dan sertifikasi tenaga kerja guna meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pengembangan sarana olahraga dengan membangun sport center berskala nasional dan internasional yang terintegrasi pada kampus ITERA.